Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya akan membahas tentang beberapa materi. Materi yang pertama, hubungan konsumen dengan produsen. Yang kedua, teori pelayanan konsumen yang bertanggung jawab. Yang ketiga, hak perlindungan terhadap konsumen. Dan yang keempat, bisnis dan perlindungan konsumen. Langsung saja kita ke materi yang pertama. Hubungan konsumen dengan produsen. Hubungan konsumen dengan produsen merupakan hubungan yang terjadi dalam proses transaksi jual beli yang tentunya harus menggunakan etika bisnis dengan baik dalam proses tersebut. Pertama-tama, apa itu yang dimaksudkan dengan konsumen dan produsen? Konsumen yaitu seseorang maupun organisasi atau kelompok yang membeli atau menggunakan suatu barang atau jasa dari produsen. Sedangkan produsen ialah orang yang menghasilkan barang atau jasa untuk keperluan konsumen. Dalam kegiatan terjadinya jual beli ada yang dinamakan konsumen dan produsen yang merupakan dua tokoh utama dalam terjadinya proses melakukan transaksi jual beli, baik barang ataupun jasa. Konsumen merupakan prioritas terpenting dalam sebuah bisnis. Suatu bisnis tidak akan bisa berjalan tanpa adanya konsumen. Tetapi terkadang banyak perlakuan pelaku usaha terhadap konsumen yang merugikan konsumen sehingga memberi efek jera pada konsumen. Di dalam bisnis, tentunya banyak hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha atau produsen dalam memperlakukan konsumen. Keduanya akan memiliki hubungan yang saling menguntungkan atau bersimbiosis mutualisme. Jika kedua belah pihak menggunakan etika bisnis di dalamnya, maka dari perspektif etis, bisnis diharapkan bahkan dituntut untuk menawarkan sesuatu yang berguna bagi manusia dan tidak sekedar menawarkan hanya demi memperoleh keuntungan. Pada umumnya, konsumen dianggap mempunyai hak tertentu yang wajib dipenuhi oleh produsen, yang disebut sebagai hak kontraktual. Hak kontraktual adalah hak yang timbul dan dimiliki seseorang ketika ia memasuki suatu persetujuan atau kontrak dengan pihak lain. Maka hak ini hanya terwujud dan mengikat orang-orang tertentu, yaitu orang-orang yang mengadakan persetujuan atau kontrak satu dengan yang lainnya. Hak ini tergantung dan diatur oleh aturan yang ada dalam masing-masing masyarakat. Ada beberapa aturan yang perlu dipenuhi dalam sebuah kontrak yang dianggap baik dan adil yang menjadi dasar bagi hak kontraktual setiap pihak dalam suatu kontrak. Yang pertama, kedua belah pihak mengetahui sepenuhnya hakikat dan kondisi persetujuan yang mereka sepakati. Termasuk di sini, setiap pihak harus tahu hak dan kewajiban, apa konsekuensi dari persetujuan atau kontrak itu, angka waktu dan lingkup kontrak itu, dan sebagainya. Yang kedua, tidak ada pihak yang secara sengaja memberi fakta yang salah atau memasukkan fakta tentang kondisi dan syarat-syarat kontrak untuk pihak yang lain. Semua informasi yang relevan untuk diketahui oleh pihak lain. Dan yang ketiga, tidak boleh ada pihak yang dipaksa untuk melakukan kontrak atau persetujuan. Kontrak atau persetujuan yang dilakukan dalam keadaan terpaksa dan dipaksa harus batal demi hukum. Dan yang keempat, kontrak juga tidak mengikat bagi pihak manapun untuk tindakan yang bertentangan dengan moralitas. Materi yang kedua, teori pelayanan konsumen yang bertanggung jawab. Dalam menyediakan sebuah produk, produsen memiliki sebuah kepentingan untuk memberikan jaminan dan tanggung jawab kepada konsumen. Beberapa contoh yang mendasar, misalnya, seseorang konsumen dalam membeli sebuah produk elektronik seperti telepon seluler, kewajiban produsen adalah memberikan jaminan bahwa produk yang dikeluarkan sudah melalui serangkaian uji coba dan sudah siap digunakan. Garansi produk juga penting untuk menjamin layanan purna jual terhadap produk.
Hal ini untuk memberikan rasa aman bagi konsumen terhadap kemungkinan kesalahan produksi terhadap produk yang sudah dibeli. Berbeda halnya dengan kewajiban produsen terhadap hal-hal seperti bahayanya penggunaan obatan-obatan dalam dosis yang berlebihan atau bahayanya penggunaan benda-benda tajam dalam pemakaian sehari-hari. Ada beberapa teori yang mendasar tanggung jawab produsen terhadap konsumen terhadap produk yang ditawarkan oleh produsen. Yang pertama, teori kontrak. Dalam teori kontrak mengatur mengenai hubungan antara produsen dan konsumen dalam keterkaitan terhadap produk yang dibeli oleh konsumen. Ketika konsumen membeli sebuah produk, maka secara tidak langsung telah mengadakan kontrak dengan perusahaan itu. Kontrak ini menyatakan tentang persetujuan konsumen terhadap semua kegunaan dan ciri-ciri dari produk yang ditawarkan oleh produsen. Perlu dipahami bahwa kontrak yang disebutkan dalam bahasan ini harus memenuhi 3 syarat. Pertama, kedua belah pihak wajib mengetahui arti kontrak dan sifat-sifat produk. Kedua belah pihak harus melukiskan dengan benar fakta yang menjadi objek kontrak tanpa adanya gambaran palsu. Yang ketiga, kontrak tidak boleh dilaksanakan dengan unsur paksaan. Contoh dalam teori ini yaitu dalam sektor finansial, khususnya simpan pinjam, dan produk elektronik yang memiliki garansi. Teori yang kedua, teori perhatian semestinya. Dalam teori ini, kepentingan konsumen lebih diutamakan, di mana produsen sebagai pihak yang paling mengetahui mengenai produknya mempunyai kewajiban untuk menjaga kualitas agar konsumen tidak mengalami kerugian pada saat membeli produknya. Kewajiban yang lebih besar dipikul oleh pihak produsen, di mana produsen perlu menekankan tentang pentingnya kualitas produk mereka. Dalam teori ini tidak hanya kontrak dengan konsumen saja, akan tetapi dari segi kualitas, produk dan tanggung jawab produsen menjadi perhatian utama dari teori ini. Etika menjadi landasan dan pandangan bahwa dalam menciptakan sebuah produk, seseorang produsen tidak boleh mengorbankan kualitas dan keamanan produk hanya untuk memperoleh keuntungan. Contohnya, produk mainan anak-anak. Dalam memproduksi mainan anak-anak, pihak produsen wajib memproduksi produknya sesuai dengan standar keamanan dan juga penggunaan bahan dasar, dan membuat mainan tersebut tidak boleh mengandung bahan-bahan kimia yang berbahaya. Teori yang ketiga, teori biaya sosial. Teori ini lebih merupakan pandangan ekstrim terhadap teori perhatian semestinya, di mana teori ini membebankan semua biaya kerugian terhadap konsumen kepada produsen. Hal ini juga diwajibkan bahwa ketika produsen sudah mengambil semua tindakan yang semestinya dalam merancang serta memproduksi produk bersangkutan, atau produsen telah memberitahukan resiko yang berkaitan dengan pemakaian produk. Jika biaya sosial semuanya dibebankan kepada produsen, maka dalam hal ini produsen rokok wajib memberikan ganti rugi terhadap berbagai penyakit yang timbul dan dari menghisap rokok. Teori ini kurang mengalami perkembangan yang baik dikarenakan kurangnya keadilan jika dilihat dari segi produsen. Diketahui juga bahwa dari sisi keadilan kompensatoris, dinyatakan orang harus bertanggung jawab akibat perbuatannya yang diketahui dapat terjadi dan bisa dicegah olehnya. Materi yang ketiga, hak perlindungan terhadap konsumen. Ada beberapa hak yang perlu diperhatikan dalam perlindungan terhadap konsumen. Hak atas keamanan. Banyak produk mengandung risiko tertentu untuk konsumen, khususnya risiko untuk kesehatan dan keselamatan. Misalnya pestisida, obat-obatan, makanan, mainan anak, kendaraan bermotor, dan alat kerja. Makanan bisa mengandung zat pengawet atau zat pewarna yang dapat merugikan kesehatan konsumen. Misalnya, dapat menyebabkan penyakit kanker,
terjadinya kecelakaan lalu lintas juga tidak dapat dihindari apabila pengemudi tidak berhati-hati. Di sini produsen menciptakan sebuah kendaraan yang mampu untuk meminimalisir efek kecelakaan tersebut. Konsumen berhak atas produk yang aman, di mana produk tidak mengalami yang dinamakan cacat produksi, yang bahkan bisa membahayakan konsumen yang menggunakan produk tersebut. Hak yang kedua, hak atas informasi konsumen. Berhak mengetahui segala informasi yang relevan mengenai produk yang dibelinya, baik bahkan baku produksinya, cara memakainya, dan juga risiko yang bisa ditimbulkan akibat menggunakan produk tersebut. Jika penggunaan media promosi cetak dan iklan untuk menyampaikan informasi tentang produk, maka informasi tersebut haruslah jelas dan tidak berbelit-belit. Hak yang ketiga, hak untuk memilih dalam sistem ekonomi pasar bebas, di mana kompetisi merupakan unsur hakiki. Konsumen berhak untuk memilih antara berbagai produk dan jasa yang ditawarkan. Kualitas dan harga produk bisa berbeda, dan konsumen memiliki hak untuk membandingkannya dan mengambil keputusan membeli. Hak yang keempat, hak untuk didengarkan konsumen. Memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya mengenai produk yang dia konsumsi, terutama mengenai keluhannya terhadap produk bersangkutan. Hal ini juga berarti bahwa konsumen memiliki suara untuk menetapkan sejumlah regulasi kepada pemerintah mengenai apa saja yang menjadi keharusan atau aturan yang harus diterapkan oleh produsen. Hak yang kelima, hak lingkungan hidup. Melalui produk yang digunakannya, konsumen memanfaatkan sumber daya alam. Konsumen berhak tahu bahwa produk yang dia gunakan tidak memiliki dampak yang berbahaya bagi lingkungan sekitarnya, atau yang lebih dikenal dengan produk ramah lingkungan. Materi yang keempat, atau yang terakhir, bisnis dan perlindungan konsumen. Di tengah persaingan yang ketat, para pelaku bisnis berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik, untuk tetap survive di bidangnya masing-masing. Namun terlepas dari persaingan yang kuat, para pebisnis tetap dituntut untuk tetap memberikan yang terbaik bagi konsumen. Dan tentunya diiringi dengan tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam etika bisnis, di mana perusahaan harus menjamin keamanan dan keselamatan konsumen atas produk barang dan jasa yang ditawarkan, biasanya disebut dengan perlindungan konsumen, di mana bisnis dan perlindungan konsumen sangat berkaitan. Perlindungan konsumen yaitu perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak konsumen. Sebagai contoh, para penjual diwajibkan menunjukkan tanda harga sebagai tanda pemberitahuan kepada konsumen. Dapat dikatakan juga perlindungan konsumen ialah segala upaya yang menjamin adanya kepastian untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. Sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tujuan perlindungan kepada konsumen yaitu: yang pertama, meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Yang kedua, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan atau jasa. Yang ketiga, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Dan yang keempat, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi, serta akses untuk mendapatkan informasi. Dan yang kelima, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan ini, sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Yang keenam, meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Adapun juga asas perlindungan konsumen antara lain asas manfaat,
mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan ini harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Yang kedua, asas keadilan partisipasi. Seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya untuk melaksanakan kewajibannya secara adil. Asas yang ketiga, asas keseimbangan memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material ataupun spiritual. Selanjutnya, asas keamanan dan keselamatan. Konsumen memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Selanjutnya, asas kepastian hukum. Baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk referensi, saya cantumkan bagian skripsi. Nama, Yusril Atikur Rohim, NIM 2111100002941. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.